Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi adik-adik. Iya, jadi untuk pertemuan keempat ya. Nah, jadi hari ini kita masuk ke pertemuan keempat. Kita akan membahas mengenai akar bilangan kompleks. Iya, di bukunya itu halaman 15. Nah, namun sebelum masuk ke pembahasan akar bilangan kompleks, ya, kita akan membahas terlebih dahulu mengenai pangkat bilangan kompleks. Mohon maaf, ini hujan jadi mungkin agak berisik, ya. Saya ambil, masih ingat ya pembahasan sebelumnya mengenai perkalian, ya, perkalian bilangan kompleks. Ya, jadi kalau misalkan ada Z1, Z2 itu elemen bilangan kompleks. Oke? Di mana? Z1 itu adalah R1 cis theta 1. Kemudian Z2 itu adalah R2 cis theta 2. Ya, jadi kita mengambil bentuk ketiga dari bilangan kompleks. Nah, kalau Z1 dikalikan Z2, oke? Jika Z1 dikali Z2 itu akan sama dengan R1, ya, masih ingat ya? R1 dikali R2 cis theta 1 tambah theta 2. Nah, bagaimana jika bilangan kompleksnya banyak? Ya, jadi bukan hanya Z1 dan Z2. Jadi misalkan ada sampai N, itu bilangan kompleks. Jadi Z1 kali Z2 kali Z3 kali Zn. Oke? Ini pasti, ya, perhatikan bentuk yang di atas, berarti ini R1 kali R2 kali R3 kali sebanyak, iya, kali Rn dan seterusnya kali Rn. Kemudian di sini cis, ya, theta 1 tambah theta 2 tambah theta 3 dan seterusnya sampai tambah theta n. Gitu ya. Nah, bagaimana jika Z1 sampai Zn ini sama? Ini kan berbeda ya, ada Z1, Z2, Z3. Nah, itu berbeda. Nah, bagaimana jika Z1 dikali Z2 dikali Z sampai Zn itu sama? Ya, artinya kita pangkatkan dalam hal ini. Ini kami pangkatkan Z1 sama dengan Z2 sama dengan Z3 sama dengan, ya, sama dengan Zn. Ya, maka persamaan ini akan menjadi Z kali Z kali Z, ya, sebanyak N faktor ya, ini. Nah, sama dengan R, kali R kali R kali R ini sebanyak N faktor cis theta tambah theta tambah theta seterusnya tambah theta. Ini juga sehingga persamaan ini bisa kita tuliskan dalam bentuk
menjadi Z berpangkat N. Oke? Sama dengan R berpangkat N. Is ya. Theta tambah theta sebanyak N faktor berarti bisa tuliskan sebagai N kali theta. Ini rumus untuk pangkat bilangan kompleks. Nah, dari rumus tersebut ya, kita kenal teorema 1.1.31 yang biasa dikenal dengan teorema de Moivre. Ya, teorema de Moivre mengatakan jika Z elemen C dengan Z itu adalah R cis theta, ya ingat kembali ya, bentuk panjang dari cis theta adalah cos theta ditambah I sin theta. Maka Z berpangkat N itu sama dengan R berpangkat N cis N theta. Atau dalam bentuk panjang Z berpangkat N sama dengan R berpangkat N dikali cos N theta ditambah I sin N theta. Untuk setiap N itu elemen bilangan asli. Oke, kita lanjutkan ya. Jadi dari teorema de Moivre ini ya, bisa kita perluas ke bilangan bulat. Ya, kalau teorema de Moivre itu dia adalah bilangan asli, N-nya adalah bilangan asli. Ya, kita bisa perluas menjadi N-nya adalah bilangan bulat. Nah, dari teorema 1.32 inilah ya, itu kita bisa bentuk suatu formulasi untuk menentukan akar bilangan kompleks. Sebelumnya saya beritahu ya adik-adik, untuk teorema 1.31 ini maupun teorema 1.32 ini bisa adik-adik lihat di bukunya halaman 16. Nah, sedangkan untuk pembuktian teorema 1.32 ini adik-adik bisa baca itu di bukunya halaman 17. Jadi saya tidak perlu jelaskan ya, pembuktiannya cukup mudah. Kita gunakan induksi matematika, perluasannya dari teorema 1.31 ini. Adik-adik, kita masuk ke definisi 1.3.3 halaman 18 di bukunya ya. Nah, definisi ini menyatakan bahwa jika diberikan Z dan W itu elemen bilangan kompleks, akar pangkat N dari W, akar pangkat N dari W ditulis sebagai W berpangkat seper N. Jadi kita tidak tuliskan akar pangkat N dari W. Nah, kita tidak tuliskan seperti itu kalau dia bilangan kompleks ya. Kita tuliskan dalam bentuk pangkat seper. Oke. Nah, lanjutkan. Akar pangkat N dan W ditulis W berpangkat seper N didefinisikan sebagai bilangan kompleks Z, sehingga berlaku Z berpangkat N itu sama dengan W. Ya, ini kan W berpangkat seper N itu sama dengan Z. Oke? Sehingga Z berpangkat N itu sama dengan W. Baik, kita lanjutkan materinya adik-adik. Kita masuk ke contoh soalnya ya. Hitunglah I berpangkat seper 3. Oke? Jadi untuk menjawabnya kita akan menggunakan 3 cara. Jadi langsung saja cara pertama. Nah, ingat tadi dari definisi 1.3.3. Jadi I ini adalah W. Oke, jadi kita anggap ini adalah W, sehingga Z berpangkat N itu sama dengan W. Berarti ini bisa saya tuliskan dalam bentuk Z berpangkat 3, oke, sama dengan I. Nah, Z berpangkat 3 kurang I itu sama dengan 0. Oke? Nah, ini akan kita cari akar-akarnya. Oke? Dengan cara memfaktorkan atau menggunakan metode yang lain.
Koefisien Z berpangkat 2 adalah 0. Koefisien Z berpangkat 1 adalah 0. Yang terakhir adalah min I. Ya. Jadi kita coba-coba ambil faktornya min I. Oke. Sekarang turun 1 dikali min I, itu kita dapat min I. Oke. 0 ditambah min I, dapatnya min I. Min I dikali min I, berarti minusnya hilang jadi positif. Ya, ini akan menjadi min 1. Bisa ya? Min I dikali min I, berarti sama saja, minusnya hilang, berarti sama saja I dikali I, sama dengan min 1. Ya, 0 ditambah min 1 berarti min 1. Min 1 dikali min I, oke? Minus ketemu minus jadinya positif, kemudian tersisa I. Oke? Min I ditambah I jadinya 0. Oke, berarti min I adalah faktornya. Nah, sekarang ini saya faktorkan menjadi Z pangkat 3 dikurang I sama dengan Z, karena faktornya adalah min I, berarti Z ditambah 1 tambah I, ya. Kemudian dikali Z berpangkat 2 dikurang I dikurang Z dikurang 1 sama dengan 0. Saya lanjut ke sebelah sini ya. Nah, berarti kita dapat akar-akarnya Z itu sama dengan, saya tulis Z saja, Z1 itu sama dengan min I. Kemudian Z2 ya kita gunakan rumus ABC. Oke. Tidak pakai Z2 Z2 3 itu sama dengan min B berarti I plus minus akar B kuadrat, berarti min I dikali min I sama dengan I kuadrat ya, itu sama dengan min 1 dikurang 4 A nya 1 C nya min 1 per 2 dikali per 2A, berarti 2 dikali 1. Ini bisa saya tulis I plus minus akar min 1 dikurang min 4 kali, berarti ini sama dengan plus 4 ya, min 1 ditambah 4, berarti kita dapat 3. Per 2 ya, sehingga kita dapat Z2 itu sama dengan, saya tulis di sini, akar 3 per 2 ditambah I per 2, atau bisa juga ditulis 1/2 akar 3 ditambah 1/2I. Oke? Nah, Z3 itu sama dengan akar 3/2 dikurang, atau boleh salah di sini minusnya, minus terus minus di sini ditambah I per 2, berarti ini sama dengan min 1/2 akar 3 ditambah 1/2. Ya, jadi ini hasilnya. Z1 sama dengan ini, Z2 sama dengan 1/2 akar 3 ditambah 1/2I, dan Z3 sama dengan
min 1/2 akar 3 ditambah 1/2 I. Selanjutnya kita masuk ke cara kedua. Ya, kita masih menggunakan definisi 1/3. Berarti di sini Z berpangkat 3 sama dengan I. Oke, namun Z-nya kita gunakan bentuk kedua. Ya. Nah, berarti di sini adalah X ditambah I berpangkat 3 itu sama dengan I. Sekarang ini kita tulis panjang. Ya, berarti X berpangkat 3, oke, ditambah 3 X berpangkat 2 kali I ditambah 3 X kali I kuadrat Y kuadrat ditambah I pangkat 3 Y pangkat 3 sama dengan I. X berpangkat 3 ditambah 3X kuadrat Y I. Oke, saya tulis seperti ini. Ditambah, oh sorry, ini ada I kuadrat berarti minus ya. Dikurang 3X Y kuadrat. Oke, ini habis menjadi min 1. Kemudian I berpangkat 3, berarti ini bisa ditulis menjadi I kuadrat, oke, kali I kali Y pangkat 3 sama dengan I. Nah, sekarang I kuadrat itu minus 1, kemudian dikali I, berarti ini akan menjadi, oke, saya hapus saja ya, ini akan menjadi minus, oke. Ini akan menjadi min Y pangkat 3I sama dengan I. Nah, sekarang saya kumpulkan yang ada I-nya. Jadi ini juga bisa pindah ke tuas kiri. Saya kumpulkan yang elemen realnya dan elemen imajinernya. X berpangkat 3, ini elemen real, dikurang 3X Y kuadrat, oke, ditambah 3X kuadrat Y, saya tulis di sini saja, 3X kuadrat Y dikurang Y pangkat 3, kemudian ini pindah ke ruas kiri menjadi min 1 sama dengan 0. Sekarang ini bisa saya pecah menjadi 2 persamaan. Oke ya, jadi ini saya tulis di sini saja. Ya, jadi ini cara kedua memang agak panjang ya. X pangkat 3 dikurang 3XY kuadrat, oke, itu sama dengan 0. Oke, karena di sini elemen realnya adalah 0, jadi ini saya pecah menjadi elemen real dan elemen imajiner. Kemudian ini persamaan 1, dan untuk persamaan keduanya adalah elemen imajinernya, 3X kuadrat Y dikurang Y pangkat 3 dikurang 1 juga sama dengan 0 ya, karena elemen imajinernya juga bernilai 0. Oke. Nah, untuk persamaan pertama ini bisa saya ubah bentuknya menjadi ya. Persamaan 1, saya keluarkan faktor yang sama yaitu X, kemudian X kuadrat dikurang 3Y kuadrat sama dengan 0. Sekarang kita dapatkan X1 nya itu sama dengan 0. Nah, sekarang untuk X2 dengan X3 nya,
Oke, jadi X 2,3 ini masih kuadrat ya, kuadrat ya, sama dengan 3Y kuadrat. Saya hapus yang sebelah sini ya. Nah, sekarang untuk X1 nya kita substitusi ke X1 sama dengan 0 disub ke persamaan 2. Oke, berarti X nya 0, saya tulis min yang sisa ya, berarti saya min Y pangkat 3 dikurang 1 itu sama dengan 0. Berarti Y berpangkat 3 sama dengan min 1. Nah, bisa saya tulis Y1 nya itu sama dengan min 1. Nah, jika X1 nya sama dengan 0, maka Y1 nya adalah min 1. Sekarang kita ke X kuadrat, X2 dengan X3. Nah, persamaan ini disubstitusi masuk ke persamaan 2. Saya tulis ya, X kuadrat sama dengan 3Y kuadrat disub ke 2. Nah, sekarang X kuadrat berarti bisa kita ganti langsung menjadi 3Y kuadrat, ini ada 3 berarti ini tetap 3Y kuadrat, oke, dikurang Y pangkat 3 dikurang 1 sama dengan 0. Berarti 9Y pangkat 2 kurang Y pangkat 3 dikurang 1 sama dengan 0. Ya, ini kita bisa cari akar-akarnya ya. Saya pindah ke sana lagi. Nah, sekarang perhatikan ada sedikit kesalahan di sini. Ini 3X kuadrat masih dikali Y. Berarti di sini masih kita kalikan dengan Y. Kali Y. Dikurang Y berpangkat 3 dikurang 1 sama dengan 0. Berarti ini akan berubah menjadi Y berpangkat 3. Nah, sekarang Y berpangkat 9, Y pangkat 3 dikurang Y pangkat 3 berarti kita dapat 8Y pangkat 3 dikurang 1 sama dengan 0. Berarti Y pangkat 3 sama dengan 1/8. Oke ya. Nah, kalau sudah seperti ini kita dapat akar pangkat 3 dari 1/8 itu kan sama dengan 1/2 ya. Berarti kita dapat Y2 sama dengan Y3 itu sama dengan 1/2. Oke. Y1 kan tadi sudah ya, min 1. Berarti kita ini adalah hasil dari Y2 dengan Y3. Saya pindahkan ya. Jadi ini tadi saya angkat naik ya. Jadi 8Y pangkat 3 dikurang 1 sama dengan 0. Kita dapat Y2 dengan Y3 nya itu adalah 1/2. Nah, sekarang kita sudah dapat Y nya itu adalah 1/2. Kita substitusi masuk ke sini ya untuk mendapatkan X2 dengan X3 nya. Berarti X kuadrat sama dengan 3 berarti 1/2 pangkat 2 berarti X kuadrat sama dengan 3/4 ya. Jadi kita peroleh X2 3, ini kita cabut akarnya berarti dapat plus minus 1/2 akar 3.
Bisa ya. Jadi atau saya tulis kembali, saya tulis ulang kali kan nggak bingung. Jadi X2,3 itu sama dengan akar 3/4. Ya, jadi 1/4-nya saya cabut akarnya, berarti sisa plus minus 1/2 akar 3. Nah, kita satukan yang telah kita dapat, berarti X1-nya sama dengan 0, Y1-nya sama dengan min 1. Berarti Z1-nya sama dengan min I. Ya, X ditambah I. Nah, terus kita cocokkan dengan cara pertama tadi yang didapat ya. Kemudian yang kedua, X2-nya adalah X2-nya adalah 1/2 akar 3. Kita ambil yang positif. Nah, sekarang Y2-nya mana tadi dapat Y2? Nah, ini dia 1/2. Nah, ini hati-hati ya. Kita ambil ini tetap 1/2, sorry. Oke. Selanjutnya untuk X3-nya berarti yang negatif, min 1/2 akar 3, kemudian Y3-nya adalah 1/2. Nah, ini kalau ditulis dalam bentuk Z, berarti 1/2 akar 3 ditambah 1/2 I. Cocok ya dengan cara pertama tadi. Ini juga Z3-nya didapat min 1/2 akar 3 ditambah 1/2 I. Oke.